Reseptor. Apa itu reseptor? Reseptor adalah suatu makromolekuler seluler yang selalu spesifik dan langsung berikatan dengan ligan, obat, atau hormon. Jadi untuk memicu signalik kimianya itu antara dan di dalam sel yang menimbulkan efek. Apa itu fungsi reseptor? Fungsi reseptor itu yang pertama ada mengenal dan mengikat suatu ligan atau obat yang spesifik yang tinggi. Dan yang kedua itu meneruskan sinyal ke dalam sel melalui yang pertama itu ada perubahan permeabilitas membran, yang kedua pembentukan second messenger, yang ketiga mempengaruhi transkrip gen. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis reseptor, dan selanjutnya lagi pengertian dan terminologi interaksi obat. Yang pertama ada kejadian di mana suatu zat mempengaruhi aktivitas obat. Yang kedua itu modifikasi efek suatu obat lain yang diberikan bersamaan. Dan yang ketiga ada interaksi obat, di mana interaksi obat ini adalah perubahan efek suatu obat akibat pemakaian obat atau oleh makanan, obat tradisional, dan senyawa kimia lain. Macam-macam dari mekanisme interaksi obat. Yang pertama itu ada interaksi farmaseutik atau inkompatibilitas, di mana ini terjadi di luar tubuh yang contohnya seperti endapan. Dan yang kedua itu ada interaksi farmakodinamik. Farmakodinamik ini obat yang bekerja pada reseptor. Dan yang ketiga ada interaksi farmakokinetik, di mana interaksi ini mempengaruhi ATME, di mana ATME itu ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Selanjutnya di sini ada kurva interaksi farmakokinetik. Yang pertama interaksi dalam saluran absorpsi di saluran cerna. Interaksi langsung, perubahan pH cairan, perubahan waktu, pengosongan lambung, efek toksik. Yang kedua ada interaksi dalam distribusi. Turunannya ikatan protein plasma, kompetisi untuk transporter membran di sawar darah. Yang ketiga interaksi dalam metabolisme, turunannya hambatan metabolisme obat, gangguan ekskresi empedu dan sirkulasi enterohepatik. Yang keempat interaksi dalam ekskresi ginjal. Gangguan ekskresi ginjal, kompetisi untuk ekskresi aktif, perubahan pH urin, perubahan keseimbangan natrium. Selanjutnya di sini ada interaksi obat dan reseptor. Hubungan obat dengan reseptor sama seperti kunci dan gembok, yaitu 1. Suatu reseptor dapat berikatan dengan kelompok senyawa kimia. Yang kedua, setiap senyawa tidak akan menunjukkan afinitas yang berbeda terhadap reseptor. Yang ketiga, setiap senyawa akan menghasilkan afilasi yang berbeda. Selanjutnya di sini ada kurva dosis respon. Hubungan antara interaksi obat reseptor dengan respon obat dinyatakan dengan persamaan seperti rumus yang di sini. Interaksi obat dengan reseptor analog dengan interaksi substrat enzim, maka di sini berlaku persamaan Michaelis-Mente. Baik, selanjutnya afinitas. Afinitas adalah ukuran kemampuan obat untuk berikatan pada reseptor. Ikatan kovalen menghasilkan afinitas kuat, interaksi stabil dan irreversibel. Ikatan elektrostatik bisa menghasilkan afinitas kuat atau lemah, biasanya bersifat reversibel. Setelah itu efikasi. Efikasi atau aktivitas intrinsik merupakan kemampuan obat terikat untuk mengubah reseptor sehingga memberi efek. Beberapa obat bisa mempunyai afinitas tapi tidak menunjukkan efikasi. Setelah itu skala dosis. Skala dosis dibagi menjadi 2, yaitu skala aritmetik dan versus skala log dosis.
Skala dosis aritmetik adalah laju perubahan efek cepat pada awal dan melambat pada peningkatan dosis. Saat peningkatan dosis tidak lagi mengubah efek, dicapai efek maksimal, sulit untuk dianalisis secara matematis pada kurva dosis aritmetik. Yang kedua yaitu skala log dosis. Kurva logaritmik mengubah kurva hiperbolik menjadi sigmoid, mendekati garis lurus. Hal ini lebih menguntungkan dibandingkan skala dosis, karena proporsi dosis setara dengan efek sehingga mudah dianalisis secara matematis. Potensi merupakan posisi relatif kurva dosis pada sumbu dosis, namun signifikasi secara klinis kecil karena obat yang lebih poten belum tentu lebih baik secara klinis. Obat berpotensi rendah tidak menguntungkan hanya jika menyebabkan dosis terlalu besar sehingga sukar diberikan. Contoh, potensi relatif antara berbagai analgesik. Jika hanya dibutuhkan respon analgesik rendah, pemberian aspirin dengan dosis 500 mg masih bisa menjadi pilihan pada golongan narkotik. Namun jika dibutuhkan oleh efek analgesik kuat, dipilih golongan narkotik. Kemudian ada agonisme. Agonis adalah obat yang berinteraksi dengan dan mengaktifkan reseptor, mempunyai afinitas dan efikasi atau aktivitas intrinsik, dan bila berinteraksi dapat menghasilkan efek atau efek maksimum. Agonisme dalam menghasilkan respon fisiologi atau seluler melalui dua cara, yaitu agonisme langsung dan agonisme tak langsung. Agonisme langsung dari respon berasal dari interaksi agonisme dengan reseptor, kemudian menyebabkan perubahan konformasi reseptor, lalu reseptor aktif dan menginisiasi proses biokimiawi sel. Kemudian yang kedua, interaksi bisa berupa stimulasi atau penghambatan respon seluler. Kemudian yang terakhir, proses agonisme langsung merupakan hasil aktivasi reseptor oleh obat yang mempunyai efikasi atau aktivitas intrinsik. Contohnya aktivasi adrenalin, THD, reseptor adrenergik menyebabkan kontraksi otot pada polos vaskular. Yang kedua, agonisme tak langsung. Senyawa obat mempengaruhi senyawa endogen dapat menjalankan fungsinya. Kemudian yang kedua, melibatkan proses modulasi atau potensiasi efek senyawa endogen. Dan yang terakhir umumnya bersifat allosterik. Contohnya benzodiazepin dan barbiturat pada reseptor GABA-A memperkuat aksi GABA pada reseptor tersebut. Kemudian ada antagonis. Antagonis adalah peristiwa manakala suatu senyawa menurunkan aksi suatu agonis atau ligan dalam menghasilkan efek. Berdasarkan mekanisme THT, makromolekul reseptor agonis ada dua, yaitu antagonisme tanpa melibatkan makromolekul atau reseptor agonis, dan yang kedua ada antagonisme melibatkan makromolekul atau reseptor agonis. Di sini ada antagonis yang tidak melibatkan molekul reseptor agonis dan yang melibatkan molekul reseptor agonis. Nah, yang tidak melibatkan ada 4, yaitu antagonis kimiawi, antagonis farmakonitik, antagonis fungsional, dan antagonis fisiologi. Nah, yang melibatkan molekul reseptor agonis ada 2, yaitu antagonis kompetitif karena reversible dan irreversible. Yang kedua itu antagonis non-kompetitif.
Nah, selanjutnya yaitu isomerisasi reseptor. Isomerisasi adalah proses untuk menguatkan sinyal yang terbentuk sehingga dapat menghasilkan respon fisiologi yang nyata. Kurva penduduk interaksi obat dengan reseptor itu akan bergeser ke kiri setelah reseptor mengalami isomerisasi. Dengan konsentrasi yang tepat, respon yang dihasilkan akan meningkatkan jika reseptor mengalami isomerisasi. Nah, yang terakhir itu stimulus. Stimulus itu proses-proses biokimia dalam sel, karena dalam transduksi sinyal terhadap beberapa proses biokimia yang terjadi terlebih dari satu mekanisme respon stimulus. Mekanisme respon stimulus. Mekanisme penguat respon akibat adanya stimulus dari proses biokimia sebelumnya. Respon fisiologi menurunkan hasil dari beberapa mekanisme rangsangan dalam sel akibat interaksi ligan agonis dengan reseptor.